Jalan-jalan ke kota lama, pulangnya beli roti keju. Halo Sobat Gema semuanya, baik lagi bareng gue di Gema dari 87,9 FM on air on vibes with you. Halo Sobat Gema, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga yang lagi di jalan tetap hati-hati, yang lagi nugas semangat terus, dan yang lagi rebahan semoga abis ini jadi termotivasi buat bangun ya. BTW gue mau nanya dong, kalian pernah gak sih lagi nonton TV atau dengerin siaran radio terus tiba-tiba mikir, kok acara ini bisa tayang ya? Atau ini aman gak sih buat ditonton anak-anak? Nah ternyata Sobat Gema, semua tayangan dan program siaran itu ada aturan dan pengawasnya loh. Jadi dunia penyiaran itu tuh gak sebebas itu asal tayang aja. Dan hari ini kita bakal ngobrol santai soal sesuatu yang penting banget nih dalam dunia broadcasting, yaitu peran P3 dan SPS dalam mengendalikan konten penyiaran di Indonesia. Tapi tenang, walaupun judulnya kelihatan formal dan panjang banget, tapi gue bakal bawain seringan nih, mungkin kayak lagi ngobrol santai aja nih bareng kalian. Nah yang pertama ya Sobat Gema, apa sih sebenarnya hukum penyiaran itu? Jadi hukum penyiaran adalah seperangkat aturan yang mengatur seluruh kegiatan penyiaran nih, mulai dari proses produksi, penyebaran siaran, sampai pengawasan isi siaran nih ke masyarakat. Nah makanya dunia penyiaran ini harus punya aturan supaya tetap berjalan sesuai norma sosial dan nilai yang berlaku di masyarakat. Nah di Indonesia sendiri, dasar hukum penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Jadi, penyiaran itu bukan cuma soal hiburan aja, tapi juga punya fungsi nih. Ada informasi, edukasi, kontrol sosial, bahkan sebagai pemersatu bangsa. Terus, siapa dong yang ngawasin semua isi siaran itu? Jawabannya adalah KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, KPI ini itu tugasnya mengawasi program-program siaran nih supaya tetap sesuai aturan. Jadi kalau semisalnya nih ada tayangan yang terlalu vulgar, terus juga mengandung kekerasan, terus juga ada hoaks ataupun melanggar etika, nah KPI ini bisa kasih teguran nih, bahkan bisa kasih sanksi. Dan dari sinilah muncul yang namanya P3 dan SPS. Nah sekarang kita masuk ke P3 dulu nih Sobat Gema. Nah P3 itu adalah singkatan dari Pedoman Perilaku Penyiaran. Jadi P3 ini tuh berisi aturan tentang norma, etika, batasan, dan prinsip-prinsip yang wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga penyiaran. Nah kalau dibayangin ya P3 itu tuh kayak attitude atau tata krama nih dalam dunia penyiaran. Dan tujuan dari P3 ini tuh penting banget, mulai dari menjaga persatuan Indonesia, terus juga meningkatkan kesadaran hukum, ataupun kita bisa menghormati nih budaya dan agama, serta menunjuk demokrasi dan hak asasi manusia gitu. Terus juga dari pembahasan ini ada juga nih yang namanya SPS atau standar program siaran. Nah kalau tadi P3 itu tuh kan lebih fokus ke etika ya Sobat Gema dan perilaku penyiaran. Nah kalau SPS ini itu lebih fokus ke aturan isi program siarannya. Kayak contohnya isi siaran tuh harus bersifat informatif, edukatif, dan tetap memberikan hiburan yang sehat. Artinya tayangan gak boleh nih mengandung unsur yang bisa merusak moral ataupun memberi dampak negatif bagi masyarakat. Dan ruang lingkup SPS ini tuh berlaku nih buat semua lembaga penyiaran. Kayak misalnya tuh ada lembaga penyiaran publik, terus juga ada lembaga penyiaran swasta, sampai lembaga penyiaran komunitas. Jadi bukan cuma TV nih yang bisa diawasi, tapi radio dan media penyiaran lainnya juga harus tetap mengikuti aturan yang berlaku gitu. Dan kalau misalnya ya kita ngomongin implementasi P3 dan SPS yang di era sekarang nih, ya karena perkembangan media ini kan cepet banget ya, dan kadang kayak demi rating nih viral gitu, ada aja nih program yang terlalu berlebihan biar menarik perhatian publik. Makanya si KPI ini tuh hadir buat memastikan media tetap punya batasan dan tanggung jawab terhadap masyarakat kayak gitu. Coba deh misalnya kalian bayangin ya, kalau dunia penyiaran itu nggak punya aturan sama sekali, bisa aja nih semua tayangan bebas nampilin kekerasan, terus juga ujaran kebencian, bahkan informasi yang belum jelas kebenarannya itu bisa tayang, dan itu tuh tentu bakal berpengaruh banget nih ke masyarakat, apalagi ke anak-anak ya Sobat Gema.
dan remaja yang masih gampang terpengaruh sama apa yang mereka tonton gitu. Makanya keberadaan P3 dan SPS ini tuh penting banget nih, kayak sebagai rem nih dalam dunia penyiaran. Nah dari situ kita jadi paham ya Sobat Gema, kalau misalnya P3 dan SPS ini tuh bukan buat membatasi kreativitas media gitu, tapi lebih ke menjaga kualitas penyiaran supaya tetap aman, sehat, dan bermanfaat buat masyarakat luas kayak gitu. Dan menurut gue nih ya, kesimpulannya dari penyiaran di Indonesia ini tuh punya pengaruh yang besar banget nih terhadap kehidupan masyarakat gitu. Makanya dengan adanya undang-undang yang tadi udah gue kasih tahu, terus juga ada P3 SPS, nah jadi itu siaran tetap sesuai norma, etika, dan kepentingan publik kayak gitu. Dengan kayak gitu tuh kita media nih bisa menjadi sarana informasi edukasi yang pas gitu buat masyarakat. Dan menurut gue gak kerasa nih kita udah ada di penghujung siaran, karena tadi pembahasannya lumayan kompleks tapi tetap ringan gak sih didengarnya ya kan. Nah semoga obrolan hari ini bisa bikin lo makin tahu kalau dunia radio itu ternyata luas banget dan seru banget nih buat dipelajari. Tapi sebelum gue tutup, gue punya pantun lagi, karena tadi pembuka gue pakai pantun, gue tutup juga pakai pantun dong. Oke? Minum kopi sambil ngemil ketan, dengarnya sambil santai di sofa. Makasih banget Sobat Gema udah nemenin. Sampai jumpa lagi di Gema 87,9 FM on air on vibes with you. Bye.